يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحكيم الذي ترجى شفاعته في كل هاوي من الهوائم منتهي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami'ar Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitul min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali taklim kita pada malam Senin ini. Kita akan melanjutkan baca kajian daripada kitab Fikih Kifayatul Akhyar, yang melanjutkan bacaan kita yaitu sampai halaman 45 ya.
45 46. Hah? Beda. Tawaf ya. Sini yang halaman 45 ya, ada di tengah-tengah itu. Wa minha ya yusannu al-ghuslu lit-tawaf ya. 45 baris ke-10 dari atas itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Kita masih akan membahas tentang beberapa mandi yang disunahkan. Ya, pada beberapa pertemuan 3 minggu yang lalu kita sampai di yaitu mandi ketika kita akan wukuf di Arafah dan ketika kita akan melontar jamarat. Ya, baik jamarat itu pada tanggal 11, 12 ataupun 13 Zulhijjah. Ya, itu setiap hari yang ketika kita akan melontar ya 11, 12, 13 itu disunahkan untuk kita apa? Mandi terlebih dahulu ya sebelum kita ngapa? Pergi ke Mina untuk melontar jumrah ya. Nah, selanjutnya ya di antara mandi yang disunahkan berikutnya adalah wa minha ya yusannu al-ghuslu lit-tawaf. Ya, disunnahkan mandi ya ketika kita akan melaksanakan tawaf. Ya. Ini ya dikatakan walafzu syekh yashmal, ucapan ataupun perkataan syekh ya di sini yaitu pengarang kitab ini yashmal ya mencakup, artinya ya tawaf yang dimaksud di sini adalah mencakup tawaf apa saja. Yang pertama tawaful qudum. Ya, tawaf qudum. Ya, tawaf qudum ini artinya tawaf saat ketika kita baru datang. Ya, ketika kita baru pertama datang ke Masjidil Haram. Nah, ini disunnahkan kita untuk apa terlebih dahulu? Ya, tawaf qudum ya sebelumnya kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu ya, tawaf qudum. Yang kedua wa tawaful ifadah ya ketika kita akan melaksanakan tawaf ifadah ya. Ini tawaf ifadah ini merupakan tawaf yang rukun ya dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya, nah ini kan biasanya jamaah haji itu ya ketika mereka baru selesai melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah ya, selepas matahari tergelincir mereka akan melanjutkan mabit di Muzdalifah. Ya. Nah, dari Muzdalifah ini nanti jamaah akan memilih 2 opsi. Ya, opsi pertama dia boleh langsung ke Mina ya untuk melaksanakan jumrah Aqabah yaitu pada tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Ya. Nah, opsi kedua, jamaah juga boleh langsung ke mana? Ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Ya. Nah, kalau kita mengambil opsi yang pertama, ketika kita selepas melaksanakan wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah, kita langsung ke mana tuh? Ke Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah pada tanggal 10. Berarti besoknya itu tanggal 11 sebelum kita hari berikutnya sebelum kita tawaf ibadah, kita disunnahkan mandi terlebih dahulu. Ya. Nah, ini kan masalah tawaf ifadah ini kan waktunya itu panjang. Ya, itu kapan aja sebelum, yang penting sebelum kita meninggalkan kota Mekah. Ya, tapi kalau jamarat itu kan waktunya terbatas. Ya. Nah, kalau Aqabah itu tanggal 10.
Lah nggak boleh kita melontar jumrah Aqabah tanggal 11, boleh kagak? Nggak boleh. Ya, itu. Kalau 3 jamarat, 3 lontaran ula, wusta dan kubro itu dimulai baru saja tanggal berapa ya? 11 daripada bulan Zulhijjah. Ya, nggak boleh kita melontar pertama, gua mau mulai lontar pertama 1 2 3 tanggal 12, nggak boleh. Ya, karena itu ada ketentuannya. Ya, Ramyatul Jamarat yang 3 itu startnya atau dimulainya yaitu pada tanggal berapa ya? 11 daripada bulan Zulhijjah. Karena berturut-turut itu 11, 12 ataupun 13. Ya, nah kalau dia ya melontar hanya 2 hari 11 12 berarti ini jamaah bakal ngambil nafar awal. Ya. Nah, kalau dia melontar 3 kali 11 12 dan 13 berarti dia bakal ngambil nafar sani. Ya, nah ketentuannya bagaimana? Ketentuannya kalau dia pengen ngambil nafar awal berarti pada tanggal 12 Zulhijjah sebelum matahari terbenam itu jamaah udah harus meninggalkan Mina. Ya, kalau sudah tanggal 12 pada tanggal 12 Zulhijjah jamaah ya setelah matahari terbenam masih ada di Mina berarti dia harus melontar yang ketiga. Berarti dia ngambil apa? Nafar sani 11, 12 dan 13. Ya, pokoknya syaratnya kalau memang pengen ngambil nafar awal tanggal 12 Zulhijjah sebelum matahari terbenam dia udah harus meninggalkan Mina. Ya, kalau pengen 3 kali berarti ya setelah tanggal 13 dia baru meninggalkan Mina, ya, gitu. Nah, tawaf di sini ya yang kita disunahkan saat kita akan tawaf itu disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Ya, bukan saja tawaf qudum ya dan juga tawaf ifadah ya dan juga wa tawaful wada. Begitu pula tawaf wada ya, tawaf ketika kita akan berpisah ya atau akan meninggalkan kota Mekah ya. Jadi saking mulianya tuh Pak, ketika kita habis mengunjungi Baitullah ya, Ka'bah Al-Mukarramah, kita datang tawaf qudum, kita pulang tawaf wada ya. Jadi di antara adab ya ataupun etikanya tuh ya itu harus kita kita laksanakan ya. Memang ada sebagian yang mengatakan kalau tawaf wada itu pada pelaksanaan umrah itu nggak wajib katanya ya, hanya sunnah saja. Tapi kalau dalam pelaksanaan haji itu hukumnya wajib ya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan enggak, pokoknya mau dia umrah atau haji yang namanya ibadah itu harus diapain? Dilaksanakan ya. Tuh. Tapi bukan rukun, hanya sekedar wajib saja ya. Artinya bisa dia tidak mengerjakan tapi dia akan membayar denda atau dam ya, itu. Baik. Wa qad nassa Syafi'i ala istihbab al-ghusl li hadhihi as-salasah fil qadim ya. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya disunnahkannya mandi ya pada 3 hari saat kita akan melontar jumrah itu. Ini pendapat Imam Syafi'i al-qadim ya, pendapat Imam Syafi'i yang sifatnya qadim. Apa itu qadim? Ya, yang dulu. Kan Imam Syafi'i itu punya 2 pendapat. Ada pendapat yang qadim, ada pendapat yang jadid. Ya, apa itu pendapat yang qadim? Pendapat yang qadim adalah saat itu Imam Syafi'i masih berada di Irak. Ya, beliau mengeluarkan pendapat-pendapatnya itu saat beliau masih di Irak. Nah, pendapat yang dikeluarkan saat beliau masih di Irak itu namanya pendapat qadim. Ya, pendapatnya itu qadim. Apa arti qadim? Lama. Ya. Tapi ketika Imam Syafi'i hijrah ya dari Irak menuju Mesir, ya, dia mengeluarkan pendapat. Nah, pendapat yang beliau keluarkan saat beliau di Mesir itu namanya pendapat jadid yang baru. Ya, nah ini Imam Syafi'i mengatakan tentang sundahnya mandi ketika kita akan melontar 3 hari itu. Saat itu adalah pendapat yang qadim, artinya pendapat lama ketika beliau masih berada di
Ya, mana? Negara Irak atau Baghdad dulu saat itu. Ya. Lah kenapa disunahkan? Ya, menurut mazhab Imam Syafi'i, li'annan nasa yajtami'una lah. Ya. Karena saat itu manusia sedang apa? Berkumpul. Ya, sedang pada ngumpul, ya kan? Kan yang namanya tawaf itu, Pak, ya, itu manusia ngumpul bareng, enggak ada kita tawaf sendirian. Ya, ini kadang kala nih masih banyak orang-orang kita nih yang menyalahartikan tawaf, Pak. Ya, namanya kecanggihan teknologi zaman sekarang, dia lagi tawaf, entah itu tawaf kudum ke, tawaf ifadah ke, atau tawaf ya wada ke, itu mereka masih banyak yang salah melaksanakannya. Kenapa? Saat mereka tawaf sempat-sempatnya mereka selfie. Ya, ini nggak boleh. Ya, kan Nabi sudah katakan at-tawafu bimanzilatis shalah. Ya, tawaf itu kata Nabi kedudukannya sama dengan sholat. Lah kita lagi sholat, boleh gak kita selfiean? Ya, Allahu Akbar. Boleh gak? Gak boleh. Ya, bukan saja selfie bapak-bapak sekalian, banyak di antara jamaah kita ya sambil video call. Ya, sambil wajah itu. Allahumma, halo, dadah mama gitu. Lagi mana itu? Ya, aku lagi tawaf nih, tawaf ya, doain ya. Nah, memang sholat boleh ngomong. Ya, nah ini kadang kala nih, mohon maaf kalau saya secara pribadi nggak nyalahin jamaahnya. Ya, yang kita salahin pembimbingnya, kurang memberikan apa? Ya, bimbingan yang benar-benar mantap ketika beliau membawa jamaah. Ya, baik itu umrah apalagi haji. Ya, kalau saya selalu menekankan pokoknya saat kita masuk kota Mekah apalagi mau melihat Ka'bah, semua alat komunikasi dimatiin dulu. Kalau perlu ditinggal di hotel. Ya, jangan dibawa. Ustaz di silent boleh enggak? Jangan. Nanti lagi tawaf gitar nah siapa telepon jadi nggak fokus jadinya. Ya, sudah pokoknya tinggal dulu di mana? Di hotel. Ya, sesi untuk moto selfie nanti ada sesi khusus tuh. Ya, jangan kita mencampur adukan ibadah dengan urusan dunia. Ya, jangan. Itu masih banyak tuh Bapak sekalian, mohon maaf. Saya ngelihat langsung. Ya, kalau saya mau tegur nanti kan dia ada pembimbingnya. Ya, pembimbingnya apa tuh? Tersinggung kan begitu. Ya, ya udah, mau gimana? Ya, sambil ngomong, halo mama, papa, aku lagi tawaf nih, gitu. Ini Ka'bah ini tuh, gitu ya. Jangan. Ya, tuh itu nggak benar itu. Ya, malah sambil ngomong Pak, bayangin aja. Ya, nah orang tawaf aja tuh harus punya wudu, iya kan? Nah kalau orang sholat nggak pakai wudu boleh nggak? Ya nggak boleh. Ya, kalau sa'i nggak apa-apa nggak pakai wudu, tapi kalau tawaf harus wajib dengan wudu atau dalam keadaan berwudu. Ya kan, Ustaz saya batal gimana? Ya keluar wudu. Ya, jangan pora-pora. Oh dia pendapat orang nggak tahu saya batal. Ya Allah tahu, sayang diri kitanya kan begitu. Ya itu tolong diperhatikan. Nantilah akan kita bahas khusus pada pembahasan babul haji wal umrah ya. Singgung sedikit aja, mohon maaf ya. Baik. Fa yustahabbu lahu al-iktisal ya. Nah, saat ketika itu orang sedang banyak berkumpul atau berkumpul banyak, makanya disunahkan untuk apa? Mandi terlebih dahulu sebelum kita tawaf. Baik tawaf ifadah ataupun tawaf apalagi itu, tawaf wada dan juga tawaf dulu ya. Nah, pendapat Imam Syafi'i yang kedua wal jadid ya, sedangkan pendapat Syafi'i yang baru saat beliau berada di Mesir, annahu la yustahabbu ya, mandi untuk kita mau tawaf itu kata Imam Syafi'i yang baru pendapatnya itu enggak disunahkan. Ya. Ada alasannya kenapa enggak disunahkan? Li anna waqtahu ya muwassa'un.
Ya, karena waktu yang ada untuk kita tawaf. Tadi kan saya katakan tawaf ifadah itu waktunya kan boleh kapan aja. Yang penting selama kita masih ada di Mekah. Ya kan? Ya wada boleh juga, yang penting sebelum kita ninggalin Mekah, kan begitu. Ya, itu. Jadi, kata Imam Syafi'i pendapatnya yang baru, enggak perlu itu. Kita mandi karena waktu untuk melaksanakan tawaf itu waktunya arti muasa itu panjang. Ya, luas, kapan aja boleh. Tuh, ya. Fala taghlib fihi az-zahmah. Maka tidak akan terjadinya sesuatu yang akan menimbulkan apa? Az-zahmah. Apa itu zahmah? Kepadatan. Ini mungkin aja ini kan kondisi orang melaksanakan haji umroh zaman dulu, karena kita nyari waktu yang kosong. Kalau sekarang nggak bisa, Pak. Kapan kita mau nyari waktu yang kosong? Kapan waktu penuh? Kalau Imam Syafi'i berkata seperti ini dulu ya bisa jadi karena orang belum begitu banyak yang datang ke tanah suci, kan begitu. Kalau sekarang bayangin, Pak, coba Indonesia aja setiap hari itu memberangkatkan 11 penerbangan. Kalau 11 kali 400 aja berapa itu? Itu baru Indonesia aja, Pak. Satu hari. Bahkan konon kabarnya saya dengar itu meningkat sekarang menjadi 15 penerbangan setiap hari pemberangkatan. Bayangin, saking nggak muatnya itu Bandara Soekarno-Hatta akhirnya dibuang ke daerah, ada yang ke Surabaya, ada yang ke Solo. Tuh. Nah kali 4 aja berapa? 15 kali 4 berapa? Sudah 6.000 sehari. 6.000 jamaah itu baru Indonesia. Jangan kita pikir kita mau dapat waktu yang kosong kayak kita sholat di Masjid Ar-Rahmah, ya bisa. Kita pengen sholat tahajud di Masjid Ar-Rahmah sepi, datang aja 12, gak ada orang sini. Jam 1 malam ada orang nggak di sini? Agak ada. Tapi kalau di Masjidil Haram nggak ada istilah tuh. Kita udah berencana apa? Pikiran kita jam 1 jam 2 nih, ntar saya mau sini kelihatannya sepi. Sama. Yang kita pengen dia juga pasti pengen. Itu nggak ada waktu yang kosong itu. Makanya kalau Imam Syafi'i bilang karena jaraknya itu bebas atau luas, nggak akan memungkinkan terjadinya az-zahmah. Apa itu zahmah? Kepadatan. Gitu. Tapi sekarang nggak bisa. Waktu kapan aja, itu ada yang namanya padat. Alhamdulillah sih pasca pandemi ini, pasca corona ini, peraturan di Saudi itu lebih bagus. Sekarang tuh orang yang boleh dekat ke Ka'bah itu kalau laki-laki yang berpakaian ihram aja. Kalau yang nggak berpakaian ihram nggak boleh di bawah tawafnya, harus di atas. Satu. Yang kedua, kita kalau mau masuk Raudhah sekarang harus ada surat pengantar. Enak, kenapa? Enggak desak-desakan. Kita bikin kelompok nanti deh, contohnya kafilah saya nih, bawa jamaah berapa? 100. Digabung itu. Kalau nggak salah setiap kelompok itu ada 300-an orang. Itu per kelompok 300 orang dimasukin tuh, Pak. Setiap kelompok itu dikasih waktu 10 menit. Enak. 10 menit lama itu loh, Pak. Jadi nggak ada kita desak-desakan, dorong-dorongan, kita pengen buru-buru lagi sholat tadi usir sama askari, enggak. Tenang, kita sholat di Raudhah itu. Karena ada surat apanya pengantarnya. Dari syarikah Izhar contohnya, syarikah saya, terdapat saya ada jamaah sekian 40 di bawah pimpinan Bukhari, di barcode-nya tuh keluar namanya, masuk semua. Gitu. Udah kayak masuk taman mini gitu sekarang. Semua pakai barcode sekarang tuh. Nggak apa-apa dah. Yang penting tambah tertib. Tuh Bapak-bapak kalau yang pengen umroh jangan dibayangin kayak dulu, Pak. Sekarang mau masuk Hijri Ismail aja itu nggak desak-desakan. Cuma nunggu antriannya yang lama gitu, nggak sabaran. Tuh kalau kita anak muda sih insya Allah kita tungguin. Tapi kalau yang tua-tua ini kesian. Itu. Apalagi Hajar Aswad. Hajar Aswad sekarang udah pada berebut lagi tuh orang nyium tuh. Gitu. Baik. Bikhilaf bisa iril mawadin. Berbeda dengan negara-negara yang lain. Artinya kita itu
kalau tawaf mungkin zaman dulu tuh tiap negara dibagi-bagi waktunya, nggak dicampur. Sekarang dicampur Pak. Ya, dicampur sekarang, mau Indonesia, mau Thailand, mau Afrika Selatan, mau dari Amerika, mau dari Nigeria, mau dari Lebanon, mau dari Suriah, mau dari Yaman, mau dari Irak, mau dari Iran, gabung semua. Ya, makanya saya bilang tadi, nggak pernah kita lihat Masjidil Haram itu sepi. Ya, nggak pernah sepi. Sesepi-sepinya tuh Pak, ya mungkin ribuan kali kalau kita bilang. Ya, kecuali kalau Masjid Nabawi. Masjid Nabawi memang jam 12 ditutup. Ya, jam 12 tutup dia. Nanti jam 2 dibuka lagi. Ya, kenapa? Pengurus DKM Masjid Nabawi takut kalau orang pada tidur di situ nanti, kan begitu. Kan enak adem banget tidur di sana tuh. Ya, karpetnya tebal berapa senti itu, bukan mili lagi, senti itu. Ya, enak gitu. Makanya ditutup jam 12, jam 2 dibuka lagi. Ya, gitu. Kalau musim umrah. Tapi kalau musim haji dibuka 24 jam. Ya, gitu. Baik. Kaza qalahu Ar-Rafi'i wan Nawawi fi Rawdah. Ya, pendapat yang demikian diucapkan atau dikatakan oleh Imam Rafi'i juga dan Imam Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah, ya, wa Syarhul Muhazzab, dan juga kitab Syarah Muhazzab. Ya. Wa huwa qadiyatu kalamil minhaj, ya. Nah, ini adalah merupakan suatu permasalahan, ya, dalam hal apa? Al-minhaj saja. Li'annahu lam ya'udha illa annahu fil manasik. Ya. Ini, ya, tentang hal ini nih, ya, tidak akan menjadi suatu permasalahan kecuali dalam hal-hal yang sifatnya adalah apa? Amal-amal dalam pelaksanaan ibadah haji ataupun umrah saja. Ya, itu. Qala, ya, berkata, ya, pengarang kitab, yustahabbul ghusl aslis salasah. Ya, pendapat yang lain mengatakan disunnahkannya mandi terlebih dahulu ketika kita akan melontar 3 jumrah. Ya, jumrah awal, jumrah wusta, dan jumrah aqabah. Ya, itu disunnahkan setiap hari, berarti tanggal 11, 12 ataupun tanggal 13. Ya, itu. Wa yashhadu lil jadid, ya, yang menjadi dalil, ya, mengenai pendapat yang jadid. Artinya pendapat jadid tadi apa katanya Pak? La yustahabbu, ya, tidak, au adamil istihbab, ya, tidak disunnahkannya untuk mandi sebelum kita melontar. Ma rawat Aisyah radhiyallahu anha. Ini ada dalilnya yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada abihi awwalu syai'in, pada abihi naqdima Makkah annahu tawaddah tsumma tawafa bil bait. Ya, kata Aisyah, Nabi dulu ketika beliau baru datang, ya, ke Mekah, ya, saat baru datang Nabi wudu doang. Ya, kemudian tawaf. Kata Aisyah nih, ya, dalam hadis ada apa? Ya, Nabi enggak mandi dulu, tapi langsung tawaf. Ini makanya dijadikan argumen atau dalil oleh Imam Syafi'i, ya, dari pendapat al-jadid, pendapat beliau yang baru. Coba, ya, jadi ada dalilnya, ya, ada apanya? Ada argumennya, ya. Ucapan itu sekecil apapun harus punya apa? Argumen ataupun dalil. Wallahu wa kadzalika, ya, rawahu asy-Syaikhani wa kadzalika at-ta'lil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa kadzalika at-ta'lil, demikian pula penjelasannya. Wallahu a'lam. Ya, itu selesai tentang sunnah mandi apa? Mandi saat akan ngapain? Ya, tawaf, dan saat akan apa? Melontar jumrah, aqabah, ula, dan wusta. Ya, sudah. Wa ahmal asy-syarih aqsal, ya, pengarang kitab ini yaitu Al-Imam Taqiyuddin meninggalkan beberapa mandi yang tidak disunnahkan. Ya, kata Imam Taqiyuddin. Nah, Imam Taqiyuddin bilang apa? Mandi apa aja yang tidak disunahkan? Minha al-ghuslu minal hijamah. Ya,
mandinya orang habis dibekam. Ya, jadi orang habis dibekam nggak ada sunnahnya mandi, atau tidak disunnahkannya mandi orang selepas habis diapain? Dibekam. Ya, kenapa Pak? Memang orang kalau habis dibekam kalau bisa jangan kena air dulu. Ya, saat itu kan pori-pori kita lagi habis buka. Ya, kalau kita mandi bisa jadi angin masuk nanti tuh. Ya, tuh kata Imam Taqiyuddin, makanya tidak disunnahkan untuk apa? Mandi sehabis kita diapain? Dibekam. Tuh, wa ahmala asy-syekh, artinya meninggalkan, ya, Syekh ini pengarang kitab ini meninggalkan, ya, mandi-mandi yang tidak disunnahkan, di antaranya mandi habis dibekam. Yang kedua, wal hammam, ya, sehabis kita apa ini? Kalau kita bilang hammam ini kita habis sauna. Sauna, tahu nggak sauna? Mandi air panas kan begitu, ya, tuh. Nah, ini nggak disunahkan kita mandi, ya, tuh. Jadi cukup, ya, kita habis di sauna itu wudhu saja, tidak dianjurkan atau disunahkan untuk kita mandi ketika kita akan ibadah baik sholat ataupun yang lainnya, ya. Qala Ar-Rafi'i, berkata Imam Rafi'i, wal aksarun, dan juga kebanyakan para ulama, lam yazkurhuma, ya, tidak pernah menyebutkan. Jadi dua ulama ini, Imam Rafi'i dan imam yang lainnya itu tidak menyebutkan, ya, bahwasanya sehabis kita dibekam, dah habis kita mandi sauna itu harus kita mandi. Tidak, ya, itu. Qala An-Nawawi fi ziyadatir Rawdah Al-Mukhtar, ya, tuh. Kata Imam Nawawi, ya, dalam kitab Rawdah yang beliau pilih adalah al-jazmu bistihbabihima. Ya, tetap kata Imam Nawawi, kalau kita habis dibekam dan habis mandi sauna, sunnahnya kita ngapain? Mandi. Ya, kata Imam Nawawi. Ya, itu menurut pendapat beliau, ya, harus diapain? Mandi. Wa qad nukila sahibu Jam'ul Jawami', ya, dan dinukil dari pengarang kitab Jam'ul Jawami' fi mansusati Syafi'i, yang nasnya diambil dari Imam Syafi'i, annahu qala, beliau berkata, ahabbul ghusli minal hijamah wal hammam, ya, aku lebih suka kalau habis dibekam dan habis mandi sauna itu, aku lebih suka mandi lagi, ya, mandi, kata Imam Syafi'i. Enak Pak kalau mandi, memang segar kan, ya, itu kata pendapat Imam Syafi'i, ya. Wa kullu amrin yughayyirul jasad. Nah, ya, karena kalau kita mandi habis dibekam, habis kita sauna, itu badan kita jadi apa? Seger, ya, itu. Tuh, tapi kalau bisa memang mohon maaf mandinya jangan pakai air apa? Pakai air dingin, ya. Air hangat lah gitu, hangat-hangat kuku, jangan air panas melepuh gitu. Ya, kayak air apa? Air hangat saja, ya, itu. Baik. Wa asyara Syafi'i bidzalika, ya. Imam Syafi'i menunjukkan tentang kenapa dia mensunnahkan mandi sehabis dibekam dan habis sauna itu, anna hikmatahu, ya, bahwasanya hikmah di antaranya adalah anna zalika yughirul jasad, ya, akan apa? Menyegarkan apa tuh? Tubuh, ya, wa yudha'afahu, ya, dan juga akan menjadikan, nah ini, ya, tubuh menjadi lemah, ya, tuh, wal ghuslu yashudduhu, ya, sementara kalau kita mandi itu akan apa? Yashudduhu, ya, wa yan'asuhu, dan juga akan menjadikan apa? Kita tubuhnya merasakan kesegaran, ya. Kalau kita nggak mandi nanti bawaan badan kita jadi apa? Lemah, ya kan? Itu makanya beliau tetap mengatakan sunnah mandi sehabis dibekam dan habis mandi sauna. Ibarat kata Pak, habis kita mandi, orang habis berenang aja kan kita ngapain biasanya? Bilas kan gitu, ya, bilas habis berenang kan, ya, nanti kan takut, namanya air itu kan siapa aja orang mandi kan begitu, ya, nanti akan tercampur. Wallahu a'lam, ya.
Wa yusannul iktisal lil i'tikaf. Ya, kemudian disunnahkan lagi mandi saat kita akan melakukan i'tikaf. Ya. I'tikaf di mana nih Ustaz? Di mana aja? Ya. I'tikaf yang paling baik di mana? Di masjid. Ya, makanya kan ketika kita baca niat i'tikaf itu kan nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fiha sunnatan lillahi ta'ala, kan begitu. Ya, i'tikaf di masjid Pak, jangan di rumah digangguin bini kita. Ya, ntar ada aja yang pengen itu. Ya, tuh. Itu sebelum kita i'tikaf di masjid, ya, disunahkan untuk apa? Mandi terlebih dahulu. Tuh, ya. Nassu alaihi Syafi'i, ya. Bahkan Imam Syafi'i, ya, mengatakan wa yusannul ghusli kulli lailatin min Ramadan, ya. Bahkan Imam Syafi'i melakukan, Pak, setiap Imam Syafi'i akan iktikaf di masjid pada bulan suci Ramadan, Imam Syafi'i enggak mandi. Ya, dia selalu apa? Mandi terlebih dahulu sebelum Imam Syafi'i melaksanakan apa? I'tikaf di masjid. Itu khususnya katanya pada bulan suci Ramadan. Ya. Tapi memang kita Pak, kalau namanya i'tikaf identiknya di Ramadan doang tuh ya. Ya. Kalau udah malam terakhir tuh Ashrul Awakhir baru udah pada i'tikaf. Ya, padahal yang namanya i'tikaf kapan aja kita. Ya. Sama kita khatam Quran kalau ada bulan Ramadan kan begitu. Ya, emang girohnya lain Pak. Ya, girohnya beda kita baca Quran di bulan Ramadan sama di luar bulan Ramadan. Ya kan? Coba aja masjid penuh Pak kalau subuh di bulan apa itu? Bulan Ramadan. Ya, itu. Di bulan-bulan luar Ramadan itu bisa dikatakan ya orang apa? Pada uzur kali. Kenapa uzurnya? Pada tidur gitu. Ya, tapi kalau Ramadan penuh itu. Apalagi hari pertama sampai seminggu dah. Ya, hari ke-10 mulai maju dah tuh, maju sampai kembali ke seperti awal. Ya, seperti enggak ada Ramadan tuh. Ya, baik. Naqalahu al-Ibadi anil Halimi wa Yusra, dan dinukil dari al-Abadi dari al-Halimi, ya, wa yasunnul ghuslu, ya, li halqil mana. Nih Pak, maaf ya. Imam Syafi'i menukil, ya, sehabis kita memotong rambut kemaluan disunahkan kita mandi. Ya, ada yang kerjain enggak nih, Pak? Sehabis motong rambut kemaluan pernah mandi enggak, Bapak? Mandi enggak? Mandi, cuma niatnya bukan habis motong rambut kemaluan. Ya, tuh. Jadi kata Imam Syafi'i ini, habis kita motong rambut kemaluan tuh, kita disunahkan mandi tuh, ya. Qalahu al-Khaffaf fil Khisal, tuh, ya. Berkata Imam Khaffaf dalam kitab Al-Khisal, ya, itu. Praktekin Pak nanti, ya. Habis kita motong rambut kemaluan, kita mandi, ya. Sunnah itu, ya. Jangan sunnahnya ngambil malam Jumatnya doang, jangan. Ya, habis motong kita juga harus mandi itu. Ya. Selanjutnya, wa yusannul ghuslu lidukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disunnahkan juga ketika kita akan masuk Madinah Al-Munawwarah atau kotanya Nabi, untuk apa? Mandi terlebih dahulu. Coba. Ya, jadi Islam itu memang agama yang bersih. Ya. Al-Islamu nazif. Ya, Islam itu agama kebersihan. Ya, tuh. Jadi yuhibbun nazafah, cinta sama yang bersih-bersih. Ya, jadi mau ngapain aja kita kalau bisa kita dalam keadaan bersih. Bukan saja bersih jasad, tapi rohani kita juga harus bersih. Ya, kalau jasad kita bersihin mandi, rohani kita bersihin ngapain? Istighfar. Ya, dengan kita berwudu, tuh, insya Allah akan membersihkan, ya, rohani kita. Baik. Qalahu An-Nawawi fil Manasik, ya, berkata Imam Nawawi di dalam kitab Manasik, ya,
Wa amma al-ghuslu lidukhulil Ka'bah, adapun mandi ketika akan masuk ke dalam Ka'bah, faqad naqalahu Ibnu Rif'ah an sahibit talkhis wa hadha naqlu ghalat. Ya, adapun ya ketika kita akan masuk ke dalam Mekah, bukan ke dalam Ka'bahnya, ya ke dalam apa? Ka'bah, kita ingin ngelihat Ka'bah secara langsung gitu. Ya, nah pendapat ini yang dinukil oleh Imam Rif'ah dari Sahibut Talkhis, ya pengarang Talkhis, wa hadzal naql ghalat. Pendapat ini nih apa? Suatu pendapat yang agak keliru. Artinya kalau kita mau masuk Mekah, kita nggak mau masuk atau mau ngelihat Ka'bah, nggak disunahin mandi dulu. Yang disunahkan adalah ketika kita akan masuk Madinatul Rasul atau Madinah Al-Munawwarah. Ya, ketika kita akan masuk ke dalam kota Madinah Al-Munawwarah. Ya, wallahu a'lam. Dan Allah lah yang maha mengetahui. Selesai sudah tentang mandi sunnah. Ya, insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan masuki pasal yang baru, yaitu al-mashu 'alal khuffaini, ya, bab tentang membasuh khuf. Ya, insyaallah pada pertemuan ya 3 minggu yang akan datang. Ya, 3 minggu yang akan datang. Karena 2 minggu nanti kita libur lagi, Pak, mohon maaf ini. Ya, jadi nanti tanggal 26 saya berangkat lagi umroh. Ya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya. Tapi ini hanya sebentar, hanya 9 hari. Ya, jadi malam Senin tetap ngaji dan depan ngaji, Seninnya saya berangkat. Ya, tanggal 26 tuh. Ya, jadi malam 2 minggu yang akan datang kita libur dulu. Ya, minggu ketiga baru kita mulai lagi baca kitab tafsir, kemudian nanti baca ini selanjutnya. Ya, insyaallah nanti habis tanggal 26 ini saya akan libur dulu. Nanti ada lagi di November. Ya, di Oktober insyaallah saya nggak berangkat dulu. Ya, mohon maaf. Ya, Bapak sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, silakan kalau ada